Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan menjelaskan problem yang berkaitan dengan induksi magnet. Nah, ini soal yang pertama, ada dua kawat jajar A dan B dari arus sama besar 6 ampere, arah arus sama-sama menembus tegak lurus bidang gambar. Menjawab pembaca, bila μ0 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter, ini adalah permeabilitas magnet ruang hampa, maka sudut yang dibentuk resultan induksi magnet di titik C terhadap induksi magnet yang ditimbulkan A adalah berapa? Nah, oke, sekarang mari kita lihat dulu ya di sini. I1, I2 itu sama di sini besarnya ya. Nilai arusnya adalah 6 ampere. Dan ini sama-sama masuk bidang gambar secara tegak lurus. Simbolnya adalah cross ya. Kalau cross masuk bidang gambar tegak lurus, kalau simbolnya dot itu keluar bidang gambar tegak lurus menuju pembaca. Jadi kalau cross itu menjauhi pembaca ya. Nah, sekarang perhatikan di sini, ini sudah saya alihkan gambarnya ke sini ya. Ini adalah kawat A, yang kanan itu adalah kawat B. Jadi kawat ini tegak lurus bidang gambar dengan arus menjauhi pembaca. Keduanya menjauhi pembaca. Jarak kawat A terhadap titik C di sini 3 cm, jarak kawat B terhadap C adalah 4 cm. Nah, coba perhatikan baik-baik di sini ya. Saya umpamakan jarak titik C ke masing-masing kawat itu adalah A1, A2. Nah, ini saya umpamakan jaraknya seperti itu. Induksi magnet di titik C itu disebabkan oleh arus I1 dan juga oleh arus I2. Kita bisa menentukan arah induksi magnet di titik C yang disebabkan oleh arus I1 dan juga arus I2 dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Jadi syaratnya Anda harus punya tangan kanan ya. Nah, ini kaidah tangan kanan. Ini saya gambar tangan kanan ini. 4 jari nanti menunjuk titik yang ditentukan arah induksinya, yang berarti dia menunjuk titik C. Nah, sedangkan ibu jarinya menunjuk arus. Nah, sedangkan arah telapak tangan itu menunjukkan arah induksinya. Nah, jadi kalau begitu arah induksi di titik C yang disebabkan oleh I1 arahnya berarti ke sini. Dan dia harus tegak lurus dengan garis hubung antara titik C dengan I1. Anda tidak usah bingung ya, ibu jari ini ya, ibu jari Anda arahkan masuk bidang ya, arahkan masuk bidang kertas, bidang gambar. Nah, terus kemudian 4 jari Anda, tangan kanan ya ini ya, arahkan ke titik C, nanti arah telapak tangannya ke sini. Nah, jadi arah B1 itu tegak lurus dengan garis yang ditarik dari C ke I1. Jadi ini tegak lurus. Nah, sedangkan B2-nya dengan kaidah tangan kanan yang sama, ini arahnya pasti menuju I1. Dan B2 itu pasti tegak lurus dengan garis penghubung antara titik C dengan B. Pasti ya, ini tegak lurus. Nah, terus kemudian resultannya B1 dengan B2 secara vektor adalah ke sana. Jadi seperti itu, BR itu B resultan dari B1 dan B2. Nah, sedangkan theta di sini adalah sudut yang dibentuk antara B1 dengan B resultan dari B1 dan B2 itu. Nah, theta inilah yang ditanyakan berapa nilainya. Nah, sekarang coba kita cari satu persatu ya. Nah, kita mencari B1 dulu berapa nilainya. Karena ini kawat lurus sangat panjang, perhatikan di sini ya. Dalam soal tidak diketahui panjangnya ya kan. Nah, itu berarti dianggap kawatnya sangat panjang. Dengan panjang tak berhingga. Nah, kalau panjang tak berhingga, maka B1 itu yang disebabkan oleh I1 adalah μ0 I1 per 2pi A1. Nah, jadi kita tinggal masukkan aja, μ0-nya adalah 4pi kali 10 pangkat min 7, I1-nya adalah 6 ampere. Nah, sedangkan A1-nya 3 kali 10 pangkat min 2. Jadi jarak titik C ke A itu kan 3 cm ya. Nah, 3 cm itu 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Ini saya jadikan meter. Nah, akhirnya dapat 4 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Nah, oke, terus kemudian B2-nya adalah μ0 I2 per 2pi A2. B2 disebabkan oleh I2. μ0 I2 per 2pi A2, μ0 sama seperti tadi ya, kita masukkan
kemudian I2-nya juga 6, arusnya sama besar, A2-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 2. Nah ini kalau kita itu ngasihnya berapa ini? 3 ya, 6 bagi 2, 4-nya habis, jadi 3 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Nah sekarang kita tinggal mencari sudut yang dibentuk antara B1 dengan B resultan itu. Nah kita pakai tan ya, tan theta itu kan depan sudut dibagi dengan samping sudut. Nah, depannya sudut itu tidak lain adalah B2. Ini B2 kan? Jadi ini juga B2 nilainya. Jadi kalau begitu B2 dibagi dengan B1. B2-nya kita masukkan 3 kali 10 pangkat min 5, B1-nya 4 kali 10 pangkat min 5. Jadi hasilnya adalah 3/4. Karena tan theta 3/4 berarti sudutnya ini adalah sudut istimewa. Jadi kalau begitu sudutnya 37 derajat. Jawaban yang tepat berarti adalah B. Nomor 2, kawat dengan bentuk seperti pada gambar tersusun dari 2 kawat setengah melingkar dengan jari-jari A1 10 cm dan A2 20 cm. Bila kawat itu dilewati arus sebesar 2 ampere dan mu0-nya diketahui, maka besar induksi magnet di titik O dalam mikro Tesla. Kita jawab. Nah ini sudah saya alihkan gambarnya ke sini ya. Jadi coba perhatikan, kawat yang bentuknya seperti ini saya bagi menjadi 2 segmen. Ini adalah segmen kawat yang pertama, yang ini adalah segmen kawat yang kedua. Segmen kawat yang pertama ini berbentuk setengah lingkaran dengan jari-jari A1, sedangkan segmen kawat yang kedua berbentuk setengah lingkaran dengan jari-jari A2. Nah, arus ini mengalir seperti ini ya, seperti itu ya. Kalau saya lacak, arus itu mengalirnya seperti ini. Jadi baik pada segmen kawat 1 maupun 2 itu arusnya sama, yaitu 2 ampere ini ya. Jadi nanti I1 dan I2-nya sama 2 ampere. Memang ini kan satu nilai arus, yaitu 2 ampere gitu ya. Oke, nah sekarang perhatikan dengan kaidah tangan kanan kita bisa menentukan arah induksi magnet di titik O yang disebabkan segmen kawat 1 dan juga kawat 2. Dengan menggunakan kaidah tangan kanan seperti ini ya, 4 jari yang meremas menunjukkan arah arus ya, karena ini arusnya melingkar. Jadi kita remas saja arah arusnya, sedangkan induksi magnet ditujukan oleh arah ibu jari. Nah, jadi kalau kita tentukan arah B1, itu pasti arahnya adalah keluar bidang gambar. Coba terapkan ya kaidah tangan kanan. 4 jari Anda meremas arusnya ini, arusnya akan ke sana ya. Jadi remasan 4 jari menunjukkan arah arusnya. Jadi remasan 4 jari tangan Anda itu arahkan ke arah arus. Nah nanti arah ibu jarinya pasti menuju Anda. Berarti keluar bidang tegak lurus menuju pembaca. Simbolnya adalah dot ya. Nah kalau kita terapkan dengan aturan yang sama, kaidah tangan kanan, 4 jari meremas arus seperti ini, nanti ibu jarinya menunjukkan arah induksinya. Jadi untuk kawat yang kedua, ini akan menimbulkan induksi magnet di titik O dengan arah yang sama, yaitu arahnya menuju pembaca, tegak lurus bidang menuju pembaca. Jadi arah vektor medan magnet B1 B2 di titik O, arahnya adalah menuju pembaca. Nah sekarang kita tinggal menghitung satu persatu nilainya. B1 itu adalah setengah kali mu0 I1 per 2A. Kalau kawat melingkar penuh mu0 I per 2A. Karena ini hanya separuh lingkaran, makanya di sini dikalikan dengan setengah. Jadi kalau begitu B1-nya itu setengah kali 4pi kali 10 pangkat min 7. Ini nilai dari mu0. I1-nya adalah 2 ampere. Nah terus kemudian A1-nya saya masukkan 0,1 meter, karena A1 itu kan 10 cm ya, 10 cm itu 0,1 meter gitu. Nah kalau kita hitung, coba ini kita coret, berarti hasilnya adalah 2pi kali 10 pangkat min 6 Tesla atau 2pi mikro Tesla. Nah itulah B1, induksi magnet yang disebabkan segmen kawat 1. Perlu diketahui bahwa induksi magnet di titik O itu hanya disebabkan oleh segmen kawat melingkar 1 dan segmen kawat melingkar 2 aja. Nah, sedangkan kawat lurus ini hanya menimbulkan induksi magnet di atas dan di bawahnya. Jadi tidak sampai ke titik O. Jadi sekali lagi induksi magnet di O itu hanya disebabkan segmen kawat melingkar yang pertama dengan yang kedua saja ini ya. Oke, sekarang mari kita lihat, kita hitung B2-nya.
B2-nya itu adalah setengah mu 0 I2 per 2A2, karena ini juga setengah lingkaran kan, jadi ini dikalikan setengah. Aslinya rumusnya kan mu 0 I per 2A kalau satu lingkaran penuh, karena hanya separuh lingkaran dikalikan setengah. Nah kalau kita masukkan bilangannya, mu 0-nya itu kan 4pi kali 10 pangkat min 7, I2-nya sama 2 ampere, 1 arus ya. A2 itu 0,2 meter, karena A2 itu 20 cm. Jadi ini saya meterkan. Akhirnya kita dapatkan pi kali 10 pangkat min 6 Tesla atau pi mikro Tesla. Nah, karena induksi magnetnya ini sama arah secara vektor, vektor yang sama arah, resultannya harus kita jumlahkan, yaitu B1 ditambah B2, kita jumlahkan saja 2pi ditambah pi, itu hasilnya adalah 3pi mikro Tesla. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat adalah B. Nomor 3, kawat segitiga sama sisi dialiri arus 1 ampere seperti ditunjukkan gambar di bawah. Induksi magnet di pusat segitiga sebesar berapa? Mu 0-nya diketahui 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Nah, ini arusnya seperti ini ya. Ini merupakan segitiga sama sisi ini ya. Segitiga sama sisi, berarti sisinya sama semua. 6 cm, 6 cm, 6 cm. Nah, kita ditanya induksi magnet di pusat dari segitiga ini. Pusat dari segitiga ini berarti titik berat dari segitiga itu. Nah, coba ini saya alihkan gambarnya ke sini ya. Saya gambar, misalkan pusat dari segitiga atau titik berat dari segitiga itu adalah di titik P. Nah, terus kemudian arusnya mengalir seperti ini pada kawat segitiga sama sisi ini. Sedangkan jarak titik P ke pojok-pojok segitiga ini sama semua, R karena P-nya di tengah. Nah, sedangkan jarak P ke salah satu kawat, saya misalkan A ya, ini tegak lurus. Tegak lurus di sini ya. Nah, karena ini sudutnya 60 dibagi 2, jadinya di sini kebagian 30 derajat. Karena panjang sisinya tadi kan 6 cm, berarti yang ini 3 cm, yang itu kan 3 cm, gitu kan ya. Jadi ini sama-sama segitiga siku-siku, ini siku-siku, ini juga segitiga siku-siku. Nah, sekarang perhatikan, kawatnya ini saya bagi menjadi 3 segmen kawat. Segmen kawat yang pertama adalah yang bawah, ini yang kedua, sedangkan yang ketiga itu. Nah, terus kemudian dengan menggunakan kaidah tangan kanan, seperti tadi ya, kaidah tangan kanan, ibu jari menunjuk arus, arah telapak tangan menunjuk induksi magnet, dan 4 jarinya menunjuk titik P yang ditentukan arah induksinya. Nah, sekarang yang disebabkan oleh kawat 1, ini induksi magnetnya kemana di titik P? Ya, silakan menerapkan ibu jarinya menunjuk, ini, menunjuk arus dalam kawat 1. Nah, terus kemudian 4 jarinya diarahkan ke titik P. Nanti arah induksinya ditujukan arah telapak tangan atau forehand Anda. Pasti menuju Anda ya. Arahnya dot. Dot itu artinya apa? Keluar bidang tegak lurus menuju pembaca. Nah, coba silakan diterapkan dengan menggunakan kaidah tangan kanan loh ya, bukan tangan kiri. Jadi nanti B1-nya itu arahnya keluar di titik P. B2 nanti juga keluar kalau dicek. B3 juga keluar juga di titik P. Jadi sekali keluar tetap keluar karena ini arusnya muter seperti ini ya. Nah, perhatikan, induksi magnet yang disebabkan oleh kawat yang panjangnya terbatas itu kan ini ya. B sama dengan mu 0 I per 4 pi A dikalikan cos alfa plus cos beta. Jadi ada cos-cosnya dan sini bukan 2 ya, tapi 4 pi A. Nah, A itu adalah jarak titik ke kawatnya, gitu ya. Kalau kita lihat, setiap segmen kawat itu akan menimbulkan induksi magnet sebesar ini. Dan kalau kita lihat I-nya sama semua, nilainya, arusnya sama, I-nya sama, A-nya juga sama. Jarak titik P ke masing-masing kawat itu kan sama. Nah, ini kan A jaraknya. P ke kawat 2 juga A, P ke kawat 3 juga A, sama. Sedangkan sudut alfa betanya, sudut cepitan garis yang ditarik dari ujung-ujung kawat ke titik P, ini kan alfanya 30, itu alfanya 30. Tapi nanti di kawat 2 juga sama, ini 30, ini 30, kawat 3, 30, 30. Jadi alfa betanya sama semua, I sama, A sama. Jadi B-nya sama semua kalau begitu. Jadi induksi magnet yang ditimbulkan oleh segmen kawat 1, 2, 3 itu sama semua. B1 sama dengan B2 sama dengan B3. Nah, sekarang kita tinggal menghitung ini loh. A-nya ini berapa? Pakai tan aja ya. Tan 30 itu kan A per 3. A per 3.
Tan 30 A per 3. Jadi kalau begitu tan 30 itu sepertiga akar 3 A per 3. Berarti 3-nya bisa dicoret. A-nya berarti akar 3 cm. Coba B di P nanti itu kan jumlah dari B1, B2, dan B3. Karena vektornya sama arah. Jadi resultan induksi magnet di P ya tinggal menjumlahkan aja. Nah, tapi B di P itu 3B1 karena B2, B3 kan sama dengan B1. B di pusat berarti bisa dirumuskan 3B1. Nah, B1-nya itu adalah mu0 I1 per 4 Pi A1 dikalikan dengan cos alfa plus cos beta. Perhatikan A1 itu yang mana? A1 itu jarak titik P ke kawat yang pertama ini. Segmen kawat 1. Jadi ini. Tapi sama semua kok. Ini jarak P ke kawat 2, kawat 3 juga sama sih. Sama dengan A gitu ya. Ini saya sebut A1. Nah, terus kemudian kita masukkan bilangannya. mu0-nya adalah 4 pi kali 10 pangkat min 7. I1-nya adalah 1 ampere. Diketahui 1 ampere ya. Nah, terus kemudian alfa betanya kita masukkan sama-sama 30. Ini 30, ini juga 30 ya. Cos 30 ditambah cos 30. Sedangkan A1-nya itu akar 3 cm. Saya meterkan. Kalau saya jadikan meter kali 10 pangkat min 2 kan. Nah, kita hitung sekarang 4 pi-nya kita bisa coret ini. Nah, ini cos 30 itu kan setengah akar 3, cos 30 setengah akar 3. Ini jadinya akar 3. Ini kan akar 3, dicoret sama akar 3 ini. 4 pi-nya ini juga dicoret, ya kan? Jadi kalau begitu hasilnya nanti B di P itu 3 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Atau boleh ditulis 30 mikro Tesla. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat adalah D.